aku narik kata tadi sebagai kata betah belajar, bikin anak betah belajar. Oke, kita nggak cuma ngomongin salah satu produk Shinkenjuku adalah Bimbel Matematika gitu, tapi kita ngomongin betah belajar secara general, belajar bahasa Inggris, belajar kewarganegaraan, belajar sosiologi, bahkan sampai dengan belajar musik, belajar seni, belajar olahraga, belajar robotik misalkan, dan lain-lain. Kata betah ini menjadi garis bawah nih buat aku pribadi dan juga mungkin parent Shinken sekalian. Nah, punya cara nggak Ayah Edi? Satu, bagaimana cara bikin anak betah belajar sebagai orang tua? Kemudian yang kedua, bagaimana cari institusi yang memang benar-benar bukan cuma mengedepankan pendidikannya, tapi bisa bikin si anak nih betah belajar. Gimana sih cara ngenilainya? Ada nggak komponen-komponen yang bisa kita jadikan patokan? Oh, bimbel ini tuh bisa ya bikin anak saya betah belajar. Oh, bimbel ini memang bagusnya di sini. Tapi aku mau tarik garis merah, benang merah bahwa betah belajar itu penting. Anak yang tadinya nggak suka karena betah jadi suka. Anak yang tadinya nggak bisa karena betah mau nggak mau jadi bisa. Nah, ini dua faktor tadi itu kira-kira ada yang bisa dibagikan nggak? Gini ya, karena kan yang denger parent nih, kemudian parentnya parent milenial, kemudian parent Mahmud Abbas ya, mamah muda, anak baru satu. Waduh, oke. Jadi coba kita kenanglah masa-masa muda kita ketika kita sedang PDKT nih. Nah, apa sih yang membuat kita seneng sama dia atau betah sama dia? Betah loh sama dia, gitu. Apa sih yang bikin dia betah gitu? Pasti jawabannya gini, dia tuh bisa ngertiin aku. Coba bener gak gitu? Bener. Saya masih di fase itu kebetulan. Oke. Saya masih di fase itu. Dia tuh bisa ngertiin aku. Nah, kalau ada yang bertengkar kemudian mau putus, curhat ya. Terus kita tanya kenapa kamu mau putus? Dia tuh orangnya nggak bisa ngertiin aku. Nah, kan kebalikannya ya. Oke. Jadi cuman dua. Iya, cuma dua, ngertiin sama nggak ngertiin. Jadi bimbel, nah itu atau guru-guru bimbel ini perlu nih digaris bawah ini semua bimbel ya, termasuk Shinkenjuku adalah kata kuncinya adalah kita harus ngertiin anak itu atau anak didik kita. Karena itulah yang bikin betah. Nggak ada rumus lain selain itu. Itu yang saya pakai di sekolah saya bertahun-tahun. Sampai kalau liburan tuh anak sedih. Kemudian baru ikut program 2 minggu sekolah di tempat Ayah Edi aja nggak ada yang mau pulang. Sampai ada yang dari Kalimantan itu ketika mau pulang pegangan tiang. Udah kayak film India sampai nangis-nangis nggak mau pulang karena betah. Yang pertama, kata kuncinya saya bilang sama guru-guru saya adalah ngertiin dia. Coba bayangin lah sama pasangan kita waktu PDKT kan gitu. Kalau ada yang kita suka, betah sama dia tuh berlama-lama pasti dia adalah orang yang ngertiin saya. Ngertiin loh kata kuncinya. Kalau yang nggak bikin betah, ya nggak ngerti dia. Saya maunya apa, dia apa gitu. Udah gitu bicaranya nggak enak, apa segala macam dan sebagainya. Nah, makanya salah satu kata kuncinya adalah di sekolah saya itu setiap guru harus favorit. Kalau nggak favorit, belajar jadi favorit. Kalau belajar nggak bisa, nggak bakat jadi guru, nggak usah ngajar. Nah, saya mundurkan. Nah, inilah yang faktanya saya lihat. Kenapa anak saya bimbelkan itu karena kalau saya ajakin ngobrol, gimana kakaknya, kan biasanya manggilnya kakak ya. Kalau di bimbel itu kebanyakan ya, kakaknya gimana? Kakaknya enak gitu. Terus kalau gini ini enak. Jadi kakaknya itu ngertiin gitu, ngertiin. Misalnya kalau lagi ngebimbing itu nggak cuma di kelas aja, kadang-kadang sampai ke kantin. Saya pernah cerita ya, sambil saya modalin anak saya, udah nanti kalau di kantin kakaknya bayarin aja gitu kan. Guru kita itu ngajarin kita. Jadi seperti itu. Jadi kata ngertiin itu dalam banget. Membuat anak tuh nyaman, enak, dan akhirnya betah. Dan ketika anak itu betah, nggak ada pelajaran sulit, Mas Ronald. Nggak ada pelajaran sulit. Jadi pelajaran sulit itu lahir dari guru yang nggak enak. Gitu. Nah, mungkin praduga saya, ini praduga ya. Mungkin Mas Ronald lebih tahu lah.
Kalau di bimbel mungkin seleksi gurunya lebih ketat kali. Terus mungkin juga dilakukan review misalnya. Murid memberikan review kepada gurunya yang nanti oleh pimpinannya dinilai guru-guru mana nih gitu yang favorit. Guru-guru mana nih yang anak-anak betah belajar sama dia, maka itulah jadi guru favorit. Nah, ini penting. Nah, itu mungkin juga ya. Mungkin itu tidak dilakukan oleh institusi formal. Jadi ketika dia udah surat pengangkatan jadi guru, ya selamanya udah diangkat jadi guru. Mau dia disukai atau nggak disukai, atau nggak bikin betah anak belajar, ya sering kurang diperhatikan. Jadi nggak ada review gitu. Seperti itu. Nah, kalau tadi ditanya Mas Ronald, gimana sih triknya atau tipsnya bagi cara untuk mengetahui bimbel mana yang bagus dan enggak? Ya, coba-coba, mau nggak mau ya. Karena kalau nggak coba mana tahu. Jadi kalau saya ada yang namanya biaya trial gitu. Oke nih, Shinken katanya bagus, udah coba di Shinken gitu. Nah, faktanya nanti kan anak yang kita tanyain, gimana? Betah nggak Shinken? Oh iya, enak-enak, udah lanjut gitu. Saya begitu. Makanya anak saya bebas tuh mau pilih bimbel merek A, B, C. Ya, merek A, merek B, merek C. Bukan ayah yang nentuin kamu harus di bimbel mana, tapi kamulah yang menilai bimbel mana yang paling enak, yang paling asik, yang kamu paling paham, paling ngerti. Mengenai biaya, mohon maaf ya, biaya itu sensitif, tapi buat saya biaya konsekuensi gitu, ada harga ada barang, misalnya begitu ya. Gitu. Betul. Nah, kira-kira seperti kalau saya boleh cerita dikit nih. Ya, silakan. SMP, SMA itu saya paling nggak suka yang namanya pelajaran fisika kelas 1. Ya. Kelas 1 SMP nggak suka pelajaran fisika, udah mulai dapet gitu ya. Terus setiap pelajaran fisika itu pasti cari kegiatan lain, entah latihan band, minta dibikinin surat keluar, terus abis itu entah apalah ikut apa namanya diskusi dengan. Pokoknya cari excuse ya, cari alasan ya. Betul, bahkan sampai kabur cuman ke toilet belakang sekolah. Einstein banget itu ya. Betul. Tapi emang kalau Einstein jago fisika, kalau saya nggak jago fisika nih sampai sekarang. Kalau Einstein kan di pelajaran lain, beda di pelajaran lain, beda pelajaran kan. Beda di pelajaran. Jadi udah emang anak niat nilainya jelek, nggak ada niatnya. Niatnya juga jelek. Kalau Einstein kan nilainya jelek tapi niatnya ada. Gitu, kalau saya nggak ada. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, memang guru saya waktu itu mengajar bikin suasana tuh tegang, bikin suasana tuh kaku, nggak in touch ke anak-anak. Bahkan bisa dilakukan dalam tanda kutip melakukan diskriminasi gitu ya ke anak-anak tertentu, gitu, anak yang kurang bisa ngerti, kurang cepet ngerti gitu, termasuk saya pada waktu itu. Jadi ketika di tahun ini saya nggak bakal bisa jawab, dikasih soal di papan tulis disuruh maju ke depan, itu kan jadi tendensi ya buat kita ya. Iya, jadi trauma ya. Betul. Ini bukan menyudutkan satu sekolah atau menyudutkan pihak guru, tapi ini sharing pengalaman. Maksudnya, saya pernah jadi murid, jadi siswa pada waktu itu. Udah setiap ulangan nilainya pasti remedial, pasti nggak lulus pelajaran fisika pada waktu itu. Kelas 1, kelas 2 ganti guru. Gurunya satu cantik. Ini ke faktor mata nih. Ya. Kedua, gurunya masih muda dan bisa ngebaur ke anak-anak. Jadi sebelum mulai pelajaran, betul. Sebelum mulai pelajaran tuh cerita dulu tentang trending apa kejadian yang lagi trending atau topik misalkan sedikit ngajak bergosip, tapi dalam bergosip yang baik gitu ya. Tahu nggak sih si anak kelas itu si A lagi deket nih sama si B, kamu nggak mau tuh deketin si B, kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Walaupun ujungnya setelah saya ingat, ini pelajaran fisika tuh tetap mumet, tapi kayak nggak enak aja gitu ketika remedial disamperin gitu sama gurunya, Ronald, kamu sulitnya di mana sih? Ini kamu udah 3 kali ulangan remedial terus loh. Ada perasaan yang bikin saya tuh, waduh nggak enak nih kalau sampai ulangan keempat remedial lagi nih, kayaknya emang sayanya nih. Beda ya, di guru yang pertama remet, bodo amat, kalau bisa kabur sekalian kabur deh.
kabur kelas, bikin acara, bikin kegiatan. Tapi kalau yang dengan guru yang di kelas 2 itu betah, nyaman. Di luar jam pelajaran fisika pun misalkan besoknya ulangan, Bu, saya belum mengerti materi ini. Ya udah, nanti pulang sekolah datang aja ke meja ibu, nanti ibu ajarin. Nilai ulangan nggak ada yang pernah di bawah 80 kayak di sejak 94, itu ya. 95. Sejak itu. Walaupun saya sadar sampai sekarang saya nggak suka pelajaran itu. Iya, iya. Nah, tadi yang saya bilang dari nggak bisa karena betah jadi bisa. Iya. Dari nggak suka karena betah jadi suka. Nah ini Iya. apa ya yang jadi tugas satu, orang tua juga harus bisa bikin anaknya betah belajar. Iya. Sekolah juga harus bisa bikin anaknya betah belajar. Yang ketiga, bimbel ini kan termasuk yang salah satu investasinya paling besar. Iya. Betul ya, dibanding Iya. pendidikan di rumah dibandingkan dengan pendidikan di sekolah. Iya. Jadi pilihlah bimbel yang betul-betul membuat anak kita nyaman, anak kita bisa betah. Iya. Dan juga lakuin research kali ya, Ayah Edi ya. Mungkin bisa datang dengan acara-acara seperti ini dulu. Iya. Oh, oke, anaknya belum masuk atau gimana? Atau banyak bimbel yang sudah melakukan program coba gratis seperti Shinkanjuku. Ya, trial ya. Ada program gratis trial selama 2 minggu. Wah, luar biasa dong. Ya. Luar biasa. Gitu ya. Nah, ini pengalaman yang bisa icip-icip ya itu. Sharing nih. Icip-icip. Betul. Nah, kalau tadi Ayah Edi ngomong di sekolahnya Ayah Edi kan